nama kabupaten, diklik tombol ini, kemudian lebih mudahnya diketik nama kabupatennya, misalkan ini Sanggau, kemudian nama kecamatan agar mudah juga diklik, kemudian diketik. Saya misalkan Kecamatan Sekayam. Lanjut kelurahan desa, diklik juga jika sudah ada, bisa juga balai kelurahan sudah ada, langsung tekan balai kelurahan. Baik, sekarang proses untuk menempatkan posisi di dalam peta. Agar memudahkan dalam layar HP ini diperbesar, tekan tombol ini. Memperbesar layar, kita ulangi, tekan tombol ini agar layarnya full. Kemudian klik tombol tanda panah ini untuk mengubah pilih satelit, mode satelit. Klik kembali ini agar dia hilang ininya, notifikasinya. Terus ini berada di Pontianak, kita harus ubah di tempat tinggal Anda. Maka untuk mengubahnya pada posisi ini, cari nama tempat, diketik selamat datang kepada calon siswa SMA maupun SMK Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020, yang mana pada tahun 2020 proses PPDB akan dilaksanakan secara online. Anda yang mencari literatur tutorial bagaimana cara mendaftar online dengan menggunakan HP, berarti Anda sudah tepat berada pada video ini. Jadi silakan tonton sampai selesai agar informasi dan tata caranya lengkap utuh Anda dapatkan dan mempermudah Anda untuk melakukan pendaftaran online pada PPDB SMA maupun SMK di Provinsi Kalimantan Barat. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara memverifikasi akun, kemudian mengisi data dan mengupload berkas PPDB online baik SMA maupun SMK Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Pada video kali ini akan kita gunakan handphone atau HP Android. Untuk tata cara dan syarat-syarat berkas yang diperlukan saya tidak akan bahas di sini. Untuk itu silahkan calon siswa membuka link video ini untuk yang SMK, kemudian link video yang ini untuk yang SMA, atau dilihat di deskripsi di bawah video ini akan calon siswa temukan link, silahkan dibuka. Di situ sudah saya bahas panjang lebar apa-apa saja syarat dan bagaimana kriteria syarat yang akan dipakai dalam proses PPDB online ini. Kembali kepada tutorial video ini, kita akan langsung praktek bagaimana mulai dari membuka HP sampai ke proses akhir dalam pengisian database. Baik, silakan bersiap-siap. Sekarang kita akan mulai. Anggap posisi semua berkas Anda sudah siapkan, seperti gambar, kemudian surat pernyataan, dan data-data diri lainnya seperti kartu keluarga, rapot, dan lain-lain. Makanya karena itu saya himbau tadi kembali dilihat ke video-video yang saya berikan link pada deskripsi video ini. Sebelum lanjut memulai, kami mohon silakan bantu dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen, serta jika nantinya bermanfaat silahkan dibagikan kepada teman-teman Anda agar semua kita bisa mengetahui bagaimana cara untuk pendaftaran online dengan menggunakan HP ini. Baik, kita siap dalam posisi HP sudah terbuka, kita mulai. Ya, ini tampilan HP. Anggap sudah bisa dibuka internet browser. Kemudian pada browser diketik alamat PPDB https://ppdb.dikbud.kalbar.prop.go
Nah, ini alamat untuk pendaftaran PPDB online pada jenjang SMA SMK di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, diketik, tekan enter, masuk. Ya, jika benar maka tampilan pada HP Anda akan seperti ini. Saya himbau lagi, Anda sebagai calon siswa harus banyak-banyak membaca. Silahkan di sini di bawah kita lihat ada keterangan jalur pendaftaran untuk jenjang SMA. Ada 4 jalur. Satu, pertama jalur zonasi, kemudian ini jalur zonasi. Kedua, jalur afirmasi. Kemudian ketiga, jalur perpindahan orang tua. Dan keempat, jalur prestasi. Sedangkan untuk jenjang SMK hanya menggunakan 2 jalur, yaitu jalur reguler dan jalur afirmasi. Jadi untuk SMK tidak menggunakan jalur zonasi dan afirmasi, tidak menggunakan jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Baik, kita mulai, klik login. Nah, setelah diklik login akan muncul tampilan seperti ini. Untuk sekarang kita harus mendaftar dulu. Jadi klik ini, mendaftar. Pada halaman yang terbuka di sini calon siswa harus membaca. Ini adalah pernyataan-pernyataan, ada 4 pernyataan yang intinya jika calon siswa mengisi ataupun mengupload berkas yang tidak sesuai, artinya memalsukan, maka calon siswa bisa dituntut secara hukum. Makanya silahkan dibaca dengan saksama, diketahui. Setelah dibaca, kemudian sudah diklik semua 4 pernyataan tersebut, kemudian berikutnya klik bersedia. Setelah itu akan terbuka tampilan seperti ini, diisi NISN. Pada tutorial ini saya akan menggunakan NISN yang sembarang, jadi sekedar untuk memberikan contoh kepada calon siswa. Tapi calon siswa wajib harus menggunakan NISN punya sendiri yang valid, jangan sampai salah atau keliru. Kemudian ketikkan alamat email, jadi calon siswa harus punya alamat email yang aktif yang bisa dibuka. Lanjut, password dibuat, silakan dibuat password yang mudah diingat oleh calon siswa. Diulangi password yang sudah diketik tadi. Kemudian pilihan, ini pastikan salah satu pilihan SMA atau SMK, karena setelah proses ini tidak bisa dirubah lagi. Jadi kalau untuk SMA silahkan klik SMA, kalau SMK klik SMK. Selanjutnya ketik angka keamanan yang muncul pada layar Anda seperti ini, persis sama. Setelah dipastikan semua datanya sudah benar, maka tekan daftar. Baik, sukses. Pendaftaran sudah sukses tahap 1. Jadi kita akan lanjut berikutnya ke bagaimana mengaktifasi verifikasi akun agar bisa login. Nah, di sini terjadi kelemahan sistem. Mungkin kita akan laporkan kepada admin Dinas Pendidikan Provinsi tentang PPDB ini, bahwa setelah mendaftar tombol sukses muncul ini tidak bisa diapa-apakan layarnya. Karena itu triknya sekarang kita langsung kembalikan saja, kembalikan, kemudian buka dari awal kembali, login kembali. Ketikkan ulang alamat yang tadi, kita buka kembali. Nah, sekarang kita cek dulu emailnya. Kita buka email, apakah link verifikasinya sudah masuk atau belum atau tidak. Nah, ini email yang saya pakai tadi untuk mendaftar. Kita cek di kotak masuk, tidak ada email masuk dari PPDB Kalbar. Mungkin di kotak spam, setelah dicek di kotak spam juga tidak ada. Ini juga salah satu kelemahan sistem dari aplikasi ini. Sepertinya link verifikasi belum sempurna. Saat mendaftar tidak ada link verifikasi. Yang harusnya setelah mendaftar ada link verifikasi baru bisa mengakses atau login. Tapi nyatanya tanpa link verifikasi pun kita bisa login. Nah, sekarang kita login. Walaupun tidak ada link verifikasi, kita coba login. Kembali ke browser, ketik ulang alamat
ppdb http://ppdb.kalbar.gov.id. Oke, masuk, enter. Akan tampil halaman awal. Kemudian kita mau login, klik login. Oke, masukkan email yang kita daftarkan tadi, email dan password. Meskipun tanpa link verifikasi, kita coba login, sepertinya bisa. Tadi sudah saya coba. Oke, password masukkan yang sudah dibuat saat mendaftar tadi, kemudian ketik angka keamanan yang tampil di atas ini yang warna hijau. Setelah itu klik sign in. Ya, sukses. Berarti kita sudah masuk. Baik calon siswa SMA dan SMK Kalbar, ini adalah tampilan halaman ppdb akun Anda yang sudah terdaftar. Ini NISN dan ini email. Jadi NISN harus dipastikan NISN yang benar, karena ini hanya contoh jadi sembarang. Nanti dari data yang ini harus dilengkapi. Informasinya jika SMP sudah mensinkron Dapodik SMP ke Dikbud, maka datanya otomatis muncul. Tapi kalau tidak muncul, berarti calon siswa harus mengisi secara manual semua data di halaman akun ppdb ini. Baik, kita lihat menu apa saja yang ada di dalam ppdb. Ada biodata, kita klik. Terus ini adalah berkas, kita klik lagi menu nilai. Terus kalau kita klik jarak, ini belum ada isinya, nanti berisi saat kita sudah mengisi alamat. Kemudian pendaftaran, kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini seperti ini tampilannya, nanti kita bahas satu persatu. Terus bantuan. Jadi ini menu-menu yang harus diisi oleh calon siswa. Baik, kita mulai ke menu biodata. Pertama di sini ada keterangan kesalahan pada kotak berwarna oranye ini, menyatakan NISN belum terverifikasi. Ini memang tidak akan pernah valid karena ini NISN-nya saya pakai sembarang, hanya untuk menunjukkan contoh cara kepada calon siswa. Nantinya calon siswa harus data yang valid. NIK, silakan buka kartu keluarga Anda, silakan lihat nomor di sebelah nama Anda, itulah nomor NIK. Kemudian nama lengkap sesuai kartu keluarga atau akte kelahiran, jenis kelamin pilih. Nah, tempat lahir juga sesuai dengan akte kelahiran. Kemudian tanggal lahir. Kalau diklik di sini, pilih dulu tahunnya. Tekan tombol maju ke kanan atau ke kiri untuk mengubah tahun. Setelah dapat, tekan tahunnya, kemudian muncul bulan. Cari bulan Anda, bulan lahir, kemudian misalkan bulan ini sudah. Setelah itu muncul tahun, tanggal. Nah, setelah akan terjadi seperti ini. Seterusnya nomor HP diisi, nomor HP yang aktif. Email otomatis terisi. Ubah password jika mau mengubah password, di sini, kemudian konfirmasi sekali lagi untuk mengubah password. Nomor KK, nomor kartu keluarga, lihat pada kartu keluarga Anda, pada tulisan kartu keluarga yang paling atas ada nomor di bawahnya. Nah, itu adalah nomor KK. Kemudian nomor KIP, KKS dan PKH bagi siswa yang memiliki kartu KIP, PKS, KKS ataupun PKH. Ini tombol untuk memasukkan foto. Ini akan muncul, cari di simpanan HP. Oke, misalkan ini gambar foto-foto yang ada dalam HP saya. Oke, kita coba aja sembarang. Nanti calon siswa harus sesuai dengan data ya. Kalau foto ya foto Anda yang Anda upload di sini. Setelah selesai, pastikan semua isian sudah terisi.
kita coba klik submit. Tunggu proses ini loading berdasarkan koneksi. Nah, ini terjadi kesalahan. Terjadi kesalahan dalam proses. Kita lihat keterangannya pada kotak berwarna oranye. Gagal upload avatar. Tadi saya pakai avatarnya ukurannya lebih dari 300 kilobit. Kemudian animation tidak terverifikasi karena animation memang sembarang. Maka calon siswa harus perhatikan animation harus benar. Kemudian foto atau berkas yang diupload itu harus ukurannya di bawah 300 kilobit size-nya. Jika lebih dari itu tidak akan bisa masuk ke web PPDB ini. Oke, berikutnya terlebih data kita anggap selesai. Jika sudah benar, kita langsung ke alamat. Ini tampilan untuk mengisi alamat. Oke, perhatikan dulu catatan di sini. Alamat rumah dengan sebenar-benarnya, karena nantinya dalam PPDB khusus untuk SMA akan dilaksanakan kalau Anda memilih jalur zonasi. Alamat ini sangat penting. Jika Anda mengisi sembarang, maka sesuai pernyataan di awal tadi Anda bisa dituntut dan diproses secara hukum. Baik, silakan ketik alamat, nama jalan sesuai dengan tempat tinggal sekarang. Kemudian RT, RW kalau ada, terus kode pos, nama kabupaten, diklik tombol ini, kemudian lebih mudahnya diketik nama kabupatennya, misalkan ini Sanggau, kemudian nama kecamatan agar mudah juga diklik, kemudian diketik, saya misalkan Kecamatan Sekayam, lanjut kelurahan desa, diklik juga, jika sudah ada bisa juga Balai Kerangan, sudah ada langsung tekan Balai Kerangan dulu. Baik, sekarang proses untuk menempatkan posisi dalam peta. Agar memudahkan dalam layar HP ini diperbesar, tekan tombol ini. Memperbesar layar, kita ulangi, tekan tombol ini agar layarnya full. Kemudian klik tombol tanda panah ini untuk mengubah pilih satelit, mode satelit. Klik kembali ini agar dia hilang ininya, notifikasinya. Terus ini berada di Pontianak. Kita harus ubah di tempat tinggal Anda. Maka untuk mengubahnya pada pos ini cari nama tempat, diketik ya, diketik di sini misalkan Balai Kerangan. Kita tunggu, harus ada pilihan yang muncul ya. Kalau tidak ada pilihan yang muncul tidak akan berhasil ini. Ini seperti ini tidak berhasil. Kita oke dulu, kita ulangi lagi, ketik. Ini muncul di bawah. Hilang lagi. Sebentar, kita coba Balai. Oke, kita besarkan dulu. Coba dulu sampai muncul ya di bawah ini. Balai Kerangan. Oke, tidak muncul. Coba kecilkan lagi. Oke, belum ada. Ya, kita kecilkan. Ya, ini sudah muncul. Ditekan. Iya, langsung masuk ke area Balai Kerangan. Ini area Balai Kerangan. Ini Malaysia, Indonesia, perbatasan. Oke, ini Balai Kerangan. Kita tempatkan dulu dalam keadaan posisi jarak jauh. Kita perbesar, terus perbesar sampai sejelas-jelasnya ketemu tempat lokasi rumah Anda dalam peta. Meskipun belum ada, ya tempelkan saja daerahnya, daerah mana misalkan. Misalkan ini saya akan mencari posisi toko Hapilan. Saya berada di toko Hapilan. Oke, ini toko Hapilan. Jadi ini digeser ke toko Hapilan. Oke, seperti ini.
Oke, dekatkan sedikit dengan jalan. Oke, selanjutnya setelah ini di submit ya, jangan lupa disimpan. Oke. Nah, sebelum lanjut, untuk kalau rumah Anda berada di jauh dari jalan, misalnya ini Hafilan, di belakang toko Hafilan ini, misalkan di sini, maka calon siswa Anda harus juga menggeser posisinya ke tepi jalan yang ada jalannya ini. Misalnya Anda keluar lewat jalan ini, maka posisi Anda letakkan di tepi jalan besar yang bisa dilewati oleh mobil, karena nantinya dalam zonasi akan mengukur jarak dari jalan besar, bukan dari rumah ya. Nah, seperti itu. Klik submit. Sukses tersimpan. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu berikutnya, yaitu menu berkas. Kita tekan berkas. Oke, naikkan, scroll. Baik, ini berkas-berkas yang harus diupload. Yang pertama, surat pernyataan bersedia diproses hukum. Ini tadi kalau Anda mengupload atau mengisi data tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Scan kartu keluarga, surat keterangan lulus bagi tahun 2020, bagi yang di bawah tahun 2020 berarti SKHU yang asli. Silakan dibaca, semuanya ada 12 harusnya. Rapot semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Surat keterangan domisili ini bagi calon siswa yang tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat tinggal di dalam kartu keluarga. Kemudian halaman identitas rapot. Yang terakhir, silakan dibaca. Di sini ada tanda bintang. Kita lihat pada domisili tidak ada tanda bintang, yang lain ada tanda bintang. Maka yang terdomisili ini tidak harus atau tidak wajib. Bagi Anda yang alamatnya sesuai dengan kartu keluarga, berarti tidak perlu untuk mengupload domisili. Ini maaf, ini gangguan dari orang sebelah, lagi ngecek motor bunyinya. Nah, kembali, ini ukuran berkas yang diupload harus berbentuk image atau gambar dengan ukuran 300 KB paling besar, tidak boleh lebih 300. Ini template, kita klik unduh template. Nah, setelah diunduh kita buka filenya. File ini berbentuk file Word. Jadi Anda harus mengisi dalam aplikasi Word, kemudian harus mengprint. Ya, kita tekan ini untuk editnya dalam HP, edit ini, isi nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat, kemudian nantinya di bawah juga dilengkapi. Data harus sesuai dengan berkas yang diupload. Jangan sampai Anda terindikasi memalsukan data. Oke, ini hanya untuk contoh. Kemudian agama, alamat, oke, ini alamat, nama jalan, sesuai nama jalan tempat Anda tinggal, jangan dipalsukan. Jika memang berbeda dari data di KK, maka harus minta surat domisili minimal dari desa atau kecamatan. Baik, berikutnya di bawah ada nama kota pembuatan surat, diganti dengan minimal kecamatan, sini saya tuliskan Sekayam, kemudian tanggalnya. Proses ini bisa berjalan mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 13. Kita misalkan tanggal 2. Kemudian di bawahnya nama calon siswa diketik di sini. Oke, sebentar. Ini karena di HP tidak ada tombol tab, kita pakai spasi secara manual agar merapikan posisinya. Oke, nama calon siswa. Nah, nanti ingat setelah diisi kemudian di print,
harus ditempel materai 6000, kemudian ditanda tangan, kemudian lanjut di scan dalam bentuk JPEG gambar, tidak boleh melebihi ukuran 300 KB. Oke, ini surat pernyataan. Kita anggap selesai. Anda sudah men-scan dan menyimpannya di HP. Kita anggap seperti itu ya. Kita lanjut prosesnya. Setelah disimpan di HP gambar scan-nya, maka kita akan menguploadnya. Pilih tombol pilih berkas ini, pilih berkas, kemudian pilih file dari tempat penyimpanan dilihat. Oke, ini misalkan ini saya tunjukkan yang perlu Anda ketahui tentang tadi size ukurannya. Ini 58 KB, ini 3,2 MB. Nah, ini lebih besar. Kalau 58 berarti kurang dari 300 KB, berarti gambar sebesar ini bisa dipakai. Nah, kita coba pakai ini. Yang kedua, kartu keluarga di scan. Ini untuk contoh saja. Nantinya calon siswa harus mengupload scan kartu keluarga yang asli ya. Ini hanya untuk contoh. Kita ambil contoh, ambil yang ini, kita lihat yang 805. Kita mau melihat nantinya apakah apa yang terjadi jika kita upload file yang lebih besar dari ketentuan. Tadi ketentuannya adalah 300 KB. Kita tadi upload yang 800 KB. Bisa di-upload atau tidak? Kita coba. Oke, yang lain kita pakai yang 80 KB. Kita pakai yang 80 KB. Ini hanya untuk contoh. Sekali lagi saya sampaikan, ini hanya untuk contoh. Yang penting menunjukkan bahwa ukurannya harus kurang dari 300 KB. Oke, yang ini 58 KB. Terus kita lengkapi karena yang tanda bintang harus di-upload, tidak boleh dikosongkan. Kita lanjut karena masih ada tanda bintang, kita lanjut upload lagi. Pilih ini. Oke, domisili. Nah, ini tidak ada tanda bintang, boleh kita lewati. Kita langsung ambil identitas rapot, upload. Misalkan identitas rapotnya yang ini juga, ukurannya 50 KB. Oke, anggap sudah selesai semua kita upload. Dan catatan yang ini ya, kita ingat ini lebih dari 300 KB. Kita akan lihat seperti apa hasilnya nanti jika kita submit. Oke. Baik, kita coba submit. Nah, ini yang terjadi. Ops, terjadi kesalahan dalam proses data. Di sini ada keterangannya, surat kartu keluarga berkas Anda tidak sesuai atau lebih besar dari. Nah, berarti memang tidak bisa. Ini 300, yang tadi 800. Maka kita harus mengganti ukurannya menjadi lebih kecil. Oke, kita pilih yang ini tadi, lebih kecil. Untuk cara mengganti ukuran size, silahkan lihat video saya di daftar link di bawah, juga ada bagaimana cara mengecilkan gambar. Oke, kita coba yang ukuran kecil dari 300 KB. Apakah akan berhasil? Kita klik submit kembali. Iya, sukses. Nah, itu calon siswa harus perhatikan seperti ini ya. Maka pertama, gambar tidak boleh melebihi 300 KB. Jika berhasil akan muncul tombol warna merah untuk jika nantinya mau mengganti gambarnya boleh dihapus. Oke, kita coba hapus. Yes. Oke, kita coba hapus. Yes. Kita coba hapus lagi. Yes. Satu kali lagi kita coba hapus. Yes. Oke, seperti itu ya. Setelah dihapus boleh diganti dengan gambar yang sesuai. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu nilai. Nah, di menu nilai yang perlu Anda siapkan adalah lihat pada mapel ujian sekolah mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Lihat rapot Anda kelas 7 yaitu semester 1. Lihat di rapotnya kelas 7 semester 1
cari bahasa Indonesia berapa nilainya, diketik di sini, bahasa Inggris diketik di sini, matematika dan IPA. Nah, di sini nampaknya terjadi juga kelemahan sistem. Setelah dicoba diketik, tampilannya tidak fleksibel, artinya setelah diketik tidak muncul, tidak kelihatan angkanya. Ini nanti mungkin akan kita laporkan juga dengan admin PPDB Dinas Pendidikan Provinsi agar diperbaiki untuk mempermudah kita atau Anda melihat nilai yang diketik di dalam halaman isian nilai ini. Oke, ini untuk contoh. Intinya yang penting nantinya Anda harus mengisi rapot semester 1 di kelas 7 isi di sini, semester 2 kelas 7 di sini, semester 1 kelas 8 isi di semester 3 ini, kelas 8 semester 2 di ini, kelas 9 semester 1 di semester 5. Oke, kita anggap selesai, jangan lupa disimpan kalau juga sudah selesai. Oke, ini hanya untuk contoh. Tetap tidak bisa terlihat ini. Oke, anggap kita sudah selesai, Anda sudah selesai, jangan lupa klik submit misalnya sudah selesai ya. Berikutnya setelah mengisi nilai, oke, sukses. Setelah mengisi nilai, kita akan bergeser ke menu. Nah, ini masih tidak nampak ini. Ke menu jarak. Ya, ini ya. Kita klik menu jarak, ini tampilannya. Menu jarak ini hanya untuk fasilitas, untuk menunjukkan kepada Anda calon siswa jika ingin mengukur jarak dari rumah Anda ke sekolah yang Anda ingin tuju. Misalkan di sini ada SMA 1, SMA 2. Terus baca keterangannya di sini, misalnya ditampilkan sini 10, tidak semuanya bisa Anda ukur jaraknya, tapi dibatasi hanya 5 sekolah yang bisa Anda ukur jaraknya. Misalkan kita akan mengukur ke SMA Negeri 2 Sekayang. Geser, kemudian ini klik ukur jarak. Oke, setelah diklik ukur jarak atau muncul seperti ini, kotak berwarna hijau menunjukkan jarak rumah tinggal Anda 7,3 km. Ini dihitung berdasarkan lokasi yang kita isi pada menu alamat tadi. Kita cek, ini menu satelit. Sudah kita perbesar menu satelit, kita perbesar lagi, apakah alamat kita masih sesuai dengan alamat yang kita masukkan di menu alamat tadi. Perbesar lagi di toko hafilhan, kita cek apakah masih sesuai. Belum muncul. Oke, ini. Nah, ini yang warna hitam, ini area atau arah jalan dari tempat tinggal menuju ke SMA Negeri 2 Sekayang. Nah, jarak yang muncul di kotak hijau tadi adalah mengukur jarak jalan ini. Nah, ini SMA Negeri 2 Sekayang. Kita perbesar. Jadi dari rumah tadi menuju ke SMA 2 Sekayang ini adalah 7,25 km. Jika Anda yang berada di asrama SMA Negeri 2 Sekayang, maka letak posisi alamatnya letakkan di gambar ini ya. Misalkan Anda berada di area asrama. Oke, kita perkecil lagi. Nah, ini jaraknya 7 kilo tadi. Jadi ini yang untuk dasar perhitungan zonasi. Makanya tadi rumah yang di dalam pun harus menggeser posisi rumahnya, letaknya di tepi jalan, karena yang diukur nanti jalan yang bisa dilewati mobil. Berikutnya pendaftaran. Menu pendaftaran seperti ini tampilannya.
Pastikan dulu ini, silakan dibaca-baca. Intinya pada menu ini pilihan pendaftaran hanya bisa dipilih satu kali, tidak boleh lebih. Artinya setelah Anda memilih salah satu pilihan, maka sistem akan mengunci dan tidak bisa dirubah lagi. Makanya harus dipikirkan secara matang. Ini untuk menunjukkan jika Anda memiliki kartu KIP atau KKS atau PKH, saya sarankan nantinya Anda memilih jalurnya jalur afirmasi. Ya. Oke, pada menu pendaftaran kita pilih, klik menu pilihan jalur afirmasi. Atau Anda yang merasa nilainya bagus, boleh nilai prestasi, atau yang ada punya prestasi di non akademik ini, atau yang punya kekurangan fisik, disabilitas, yang mengikuti orang tua pindah tugas, dan terakhir yang kebanyakan dipakai adalah zonasi. Nah, ini tadi alamat harus pas, maka zonasi akan menghitung alamat tempat tinggal Anda. Setelah itu klik daftar. Kalau yakin iya. Nah, sekarang saya tidak menyimpan, karena ini hanya untuk menunjukkan contoh kepada calon siswa cara-caranya. Terakhir, bantuan. Menu bantuan ini dipakai untuk jika Anda ingin menghubungi admin operator PPDB pada sekolah yang Anda tuju. Misalkan ini kategori dipilih tentang misalnya NISN tidak valid. Ditujukan kepada nama sekolahnya, dicari. Oke, ini kita cari SMA N2 Sekayam. Ini SMA N2 Sekayam, klik. Kemudian perihalnya secara singkat, tulis judul dari yang ingin disampaikan. Misalkan NISN-nya tidak valid, nanti diketik kenapa dan apa alasannya, atau misalnya tempat tinggal berbeda dari kakak, di sini ketikkan di sini alasannya seperti apa. Nah, pokoknya apa yang ingin Anda sampaikan kepada operator sekolah yang Anda tuju, silakan gunakan fasilitas bantuan ini. Jika sudah, klik submit. Sekarang saya tidak klik submit, hanya untuk contoh. Baik, calon siswa SMA dan SMK, sampai di sini prosesnya semua sudah selesai. Kita kembali ke menu biodata. Ini untuk gambar, tadi kita ulangi, kita pilih gambarnya harus di bawah 300 kilobyte. Tadi yang ini adalah 3 mega, jadi jauh melebihi 3 mega, artinya 3000 kilobyte. Jadi makanya harus diganti dengan yang di bawah 300 kilobyte. Nah, yang ini bisa, ini hanya 58 kilobyte, pasti masuk. Kalau 3 mega berarti 3000 kilobytes. Kalau kita tekan ini terjadi kesalahan, warna merah harus diisi. Ini tadi tidak diisi. Jadi sebelum mengklik tombol submit, pastikan semua isiannya sudah terisi. Jika tidak terisi, di sini akan muncul warna merah kotaknya. Baik, saya kira cukup ini yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Bantu channel YouTube ini dengan klik tombol subscribe, kemudian like, komentar untuk diskusi kalau ada saran dan kritik. Kemudian bagikan video ini kepada teman Anda agar lebih banyak yang mengetahui bagaimana caranya untuk mendaftar PPDB online pada SMA SMK Provinsi Kalimantan Barat menggunakan HP Android. Info lengkap dapat Anda lihat pada deskripsi di bawah video ini. Terakhir, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses kepada Anda semua. Terima kasih.